Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Sekolah Mas Hendra Dila. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari virus corona ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita mengenai pengalaman saya mendaftar dosen UGM ya tahun 2020. Alhamdulillah dari Januari 2021 ini saya sudah bergabung di Universitas Gadjah Mada sebagai dosen muda, dosen tetap UGM non PNS. Selalu ikuti kegiatan atau cerita selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan tekan tombol merah untuk mengikuti update daripada channel ini. Ya, ini adalah informasi mengenai seleksi penerimaan dosen tetap non PNS di lingkungan UGM tahun 2020. Jadi sebagai referensi bagi teman-teman yang mau mendaftar pada tahun 2021 atau tahun-tahun yang akan datang. Nah, di sini ada persyaratan umum, kemudian ada persyaratan khusus untuk kualifikasi pendidikan magister atau spesialis 1. Yang berikutnya persyaratan khusus untuk kualifikasi pendidikan doktor atau spesialis 2. Kemudian ada tata cara pendaftaran, kemudian ada rencana jadwal pelaksanaan, ada lain-lain. Baik, mari kita pelajari satu persatu. Nah, ini persyaratan umum. 1 yaitu berkeluarga negaraan Indonesia, kemudian memiliki kemampuan manajerial yang baik di bidang akademik dan sosial, memiliki pendidikan paling rendah master atau spesialis 1, atau yang setara dari perguruan tinggi dalam negeri terkemuka terakreditasi A. Jadi harus terakreditasi A, atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kemdikbud. Jadi dulu saya S2 nya lulusan Jepang, maka saya harus penyetaraan dahulu di Kemdikbud atau sebelumnya Kemristek Dikti. Kemudian IPK S1 minimal 3 dengan skala 0 sampai 4. Kemudian sehat jasmani dan rohani ya, dibuktikan dengan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat. Kemudian tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara. Tidak terikat hubungan kerja dengan institusi atau perguruan tinggi lainnya pada waktu dinyatakan diterima. Nah, kalau saat diterima sudah berafiliasi dengan perguruan atau institusi tersebut atau sebelumnya, maka harus dilepaskan untuk bisa diterima di UGM sebagai dosen UGM. Kemudian mendapat rekomendasi dari 2 orang dosen. Nah, kalau dulu kasus saya itu, saya meminta rekomendasi dari dosen yang kenal dengan saya dengan dekat. Bisa dari dosen S1 atau S2. Nah, dosen UGM yang dekat atau dosen univ manapun yang dekat dari perguruan di mana kita lulus. Bisa dari DPA, dosen pembimbing akademik, maupun dosen skripsi atau disertasi yang kenal atau bisa menilai kita, kemampuan kita. Kemudian
satu peserta hanya dapat mendaftar pada satu formasi, jadi tidak boleh ya. Misalkan di bidang tertentu kok mirip-mirip, harus pilih salah satu. Nah, ini harus dilihat peluangnya juga sebenarnya sih. Kemudian yang terakhir dari persyaratan umum, yaitu persyaratan umum dapat berubah jika diatur khusus dalam persyaratan tambahan. Jadi nanti ada perubahan atau tidak, nanti dilihat perkembangannya. Berikutnya adalah persyaratan khusus untuk kualifikasi master atau magister atau spesialis 1. Nah, di sini jadi yang lulusan S2 bisa mendaftar. Nah, apa yang harus dimiliki untuk mendaftar dosen UGM ini? Berusia maksimal 40 tahun pada November 2020. Ini dulu tahun 2020 ya. November itu maksimal 40. Jadi kalau 2021 ya 40 tahun di 2021. Kemudian memiliki skor TOEFL. Nah, ini ada PBT 500, CBT 173, IBT 61, IELTS minimal 6, ASEP di sini 268. Atau memiliki kemampuan bahasa asing yang linear dengan kebutuhan program studi dan termasuk dalam bahasa resmi PBB, setara dengan skor 500. Nah, ini untuk lulusan perguruan tinggi yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar tidak perlu dipersyaratkan TOEFL, tapi harus melampirkan surat keterangan ya. Kemudian TPA atau tes potensi akademik. Nah, ini berapa skornya yang harus dibutuhkan untuk TPA? Nah, TPA di sini PAPS ya, yang diselenggarakan oleh UGM, skor minimal 550. Jadi dulu saya pernah mengalami tes 3 kali, jadi baru 3 kali itu di atas 550. Jadi memang butuh perjuangan. Sekarang karena pandemi, tes TPA di UGM online. Kemudian tes TKAD, kompetensi dasar akademik, ini dari Unpad, UI, UNER, Bappenas atau PLTI, sama skornya 550. Nah, juga pada GRI ya, GRI ini dari luar negeri ya, biasanya ini sama 550 di PAPS atau TKDA. Kemudian nomor 4 yaitu membuat surat pernyataan kelangsungan apabila diterima dan diangkat menjadi dosen tetap UGM, segera melanjutkan studi dokter atau spesialis 2 maksimal 3 tahun sejak diangkat. Jadi saya diangkat tahun 2020, jadi 3 tahun, 2001, 2022, 2023. Jadi 3 tahun harus sudah berangkat S3. Nah, yang kelima ini agak berat, memiliki publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi. Nah, di sini tidak disebutkan harus first author atau second author, tapi kalau first author biasanya lebih baik. Nah, berikutnya yang ketiga adalah persyaratan khusus untuk kualifikasi pendidikan dokter, yaitu atau spesialis 2 ya. Berusia maksimal 50 tahun pada November 2020. Berarti kalau tahun ini ya, kalau UGM buka 50 tahun pada November 2021. Memiliki publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi. Pelamar yang sedang menempuh program S3 tanpa melalui S2 tidak memiliki ijazah S2 dapat mengikuti proses seleksi dengan ketentuan. Jika dinyatakan lulus seleksi, baru bisa diangkat menjadi dosen tetap setelah lulus S3 maksimal 3 tahun terhitung sejak dinyatakan lulus seleksi. Nah, itu kan ada program PMDSU ya, itu kan tidak ada ijazah S2-nya. Jadi dari S1 lulus, kemudian daftar PMDSU 4 tahun. 4 tahun itu 1 tahun S2 tapi tidak ada ijazahnya, kemudian 3 tahun S3, jadi 4 tahun. Nah, bagi mereka yang sedang tadi S3
Jadi setelah setahun itu bisa melakukan pendaftaran dosen UGM. Nanti kalau katakanlah 2 tahun lagi mau selesai S3-nya ya, nanti ya diangkat 3 tahun dari sejak dinyatakan lulus seleksi itu. Nah, yang nomor 4, tata cara pendaftaran. Pendaftarannya online. Baik, yang berikutnya yaitu tata cara pendaftaran. Ya, ini penting ini. Jadi harus disiapkan semua ya tata cara pendaftarannya ini. Nomor 1 yaitu pendaftaran dilakukan online melalui sistem informasi di laman ini ya, http://recruitment.sdm.ugm.ac.id. Nah, ini tahun lalu ya, tahun ini atau bukaan setelahnya apakah masih di sini, nanti teman-teman bisa dicek terus di website UGM, kemudian mengikuti langkah petunjuk pendaftaran ya dalam sistem. Jadi nanti login dan kita bikin akun di sana. Kemudian melengkapi berkas. Nah, ini jangan terlewatkan ya. Untuk berkasnya di sini ada surat lamaran yang ditunjukkan kepada rektor UGM. Nanti ada template-nya kalau tidak salah, ada template untuk bikin surat lamaran. Kemudian ada scan identitas KTP atau KK, kemudian pas foto berwarna dengan ketentuan menghadap ke depan, ini diikuti ya, wajah terlihat jelas, berpakaian formal, latar belakang warna putih. Nah, ini pas foto. Kemudian berikutnya scan ijazah asli S1, S2, dan S3. Bagi pelamar yang tinggal menunggu wisuda dapat menggunakan surat SKL atau keterangan lulus. Scan transkrip asli S1, S2, dan S3 bila ada. Ini yang lulusan S3 ya. Kalau masih lulusan S2, magister atau master cukup sampai S2. Bagi pelamar yang tinggal menunggu wisuda dapat menggunakan transkrip sementara. Nah, ini teman-teman untuk jaga-jaga, jadi yang lulusan luar negeri ya di scan, yang pernyataan juga penyetaraan juga di scan, yang asli juga di scan. Nah, ini karena ada di nomor 3.7 ini ya. Scan surat keterangan sedang menempuh S3 dari pejabat yang berwenang bagi pelamar yang sedang menempuh S3 tanpa melalui S2 atau tidak memiliki ijazah S2, yaitu tadi seperti program DSU itu, program sarjana menuju dokter itu, ya tidak punya ijazah S2 sehingga diminta surat keterangan. Kemudian bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, nah ini di scan SK penyetaraan ijazah dari Kemendikbud atau bukti telah mengajukan penyetaraan ijazah ke Kemendikbud. Jadi kadang proses penyetaraan itu kan agak panjang, bisa sampai 2 bulan, maka bisa disertakan bukti penyetaraan jadi dalam progres misalkan. Kemudian scan akreditasi perguruan tinggi dan program studi bagi perguruan tinggi dalam negeri. Kemudian daftar riwayat hidup. Nah, nanti ada formatnya ya yang disediakan, makanya kita masuk bikin akun, kemudian di situ bisa download format yang disediakan. Kemudian scan sertifikat TOEFL yang asli yang masih berlaku 2 tahun ya, 2 tahun. Scan sertifikat TPA yang asli juga berlaku 2 tahun itu ya, yang 550 atau PAPS atau GRE, GMAT, SAT dan seterusnya, itu pilih salah satu saja ya. Ini 550, TOEFL minimal 500. Kemudian scan surat keterangan sehat jasmani dan sehat rohani yang masih berlaku maksimal 6 bulan sejak surat keterangan dikeluarkan. Nah, ini dari rumah sakit pemerintah minimal tipe C ya.
atau rumah sakit yang berada di luar negeri yang direkomendasikan KBRI. Jadi kalau di luar negeri ya masih proses S3 bisa mendaftar juga untuk surat sehatnya, surat sehat dari rumah sakit yang direkomendasikan KBRI. Kemudian scan surat pernyataan di atas materai tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, tidak pernah melakukan tindakan pidana yang diancam dengan hukuman penjara, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, dan bersedia mengikuti ketentuan proses rekrutmen UGM. Nanti untuk surat-surat ini ada formatnya juga. Kemudian di-scan surat pernyataan di atas materai bagi pelamar S2 apabila diterima. Jadi nanti ini bikin surat pernyataan bahwa akan lanjut di maksimal setelah 3 tahun sejak diangkat, itu bikin surat di atas materai bahwa kita ini, seperti saya ini kan baru lulus S2, jadi harus bikin surat ini untuk segera lanjut S3, karena diharapkan dosen UGM itu doktor semua. Kemudian itu tadi surat rekomendasi dari 2 orang dosen, bisa DPA atau DPS ya. Kemudian scan bukti publikasi, cover halaman yang memuat ISBN, abstrak dan atau daftar isi. Jadi halaman utama saja. Biasanya halaman utama yaitu ISBN, yaitu ada abstrak dan ada nama kita sebagai first author atau second author. Nah, di sini tadi tidak mengharuskan sebagai first author, jadi tidak dilampirkan saja kalau sudah pernah publikasi di nasional, terakreditasi atau di internasional ya. Kemudian dokumen tambahan, nanti ada dokumen tambahan ya. Ini yang penting ya, pelaksanaan jadwal ya. Ini ada seleksi administrasi. Nah, ini jadwal tahun 2020. Ada administrasi, seleksi kemampuan dasar, asesmen psikologi, seleksi kemampuan bidang, pengumuman akhir, dan pemberkasan. Jadi dulu pembukaannya 1 sampai 30 September. Jadi ini sekarang masih bulan Agustus. Jadi kalau UGM buka lagi, teman-teman bisa menyiapkan persyaratannya dari sekarang, yaitu ada PAPS atau TPA dan TOEFL yaitu 500, TPA-nya 550. Jadi kalau TPA di UGM dulu penyelenggaraannya 2 minggu sekali, sehingga bisa disiapkan. Seperti TOEFL juga itu 2 minggu sekali, TOEFL ITP itu. Jadi kalau bukaan September bisa, sekarang Agustus ya masih bisa dipersiapkan sekitar 2 bulan kurang. Diharapkan sebelum tanggal 30 September sudah dapat sertifikat. Kemudian lain-lain. Tiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan. Nah, apabila pelamar memberikan keterangan data yang tidak benar, UGM berhak menggugurkan kelulusan dan memberhentikan sebagai dosen tetap UGM. Nah, ini nomor 3, keputusan panitia pada setiap tahapan seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Nah, ini yang penting, nomor 4 juga penting juga ini. Selalu ngecek informasi di laman SDM UGM atau rekrutmen SDM UGM seperti itu. Nah, apa saja yang akan dibuka untuk tahun ini belum diinformasikan apakah ada bukaan atau tidak, tapi paling tidak teman-teman sudah menyiapkan bagi yang ingin menjadi tenaga pengajar atau dosen ya. Baik, ini adalah tampilan web rekrutmen SDM UGM ya. Jadi ini dari aplikasi SDM UGM ya, teman-teman bisa cek nanti kalau ada pembukaan atau pendaftaran. Jadi
nanti teman-teman diminta bikin akun, nanti bisa masuk. Nah, ini coba aku masuk ke aplikasi ini rekrutmen, kemudian lihat ada informasi apa saja. Nah, ini seperti ini penampakannya. Ini sekarang belum ada rekrutmen untuk dosen UGM ya, tetapi ini ada rekrutmen tenaga kependidikan tetap rumah sakit gigi dan mulut UGM Prof Sudomo tahun 2021. Jadi untuk UGM, SDM UGM biasanya untuk rekrutmen pakai aplikasi ini ya, rekrutmen UGM. Jadi nanti kalau pas pembukaan atau pendaftaran, teman-teman akan ada informasi seperti ini, tapi ini sayangnya dulu saya pas pembukaan tidak mengambil screenshot ya bagaimana cara pendaftarannya. Tapi nanti disediakan di sini nanti apa format-format, misalkan surat A, surat B dan seterusnya. Teman-teman isi data lengkap dan yang lainnya. Nanti di submit dan diupload dahulu scan-scanan atau dokumen yang dibutuhkan, kemudian di submit, kemudian didaftar. Nanti setelah didaftar, disubmit dan ada kunci data, akan mendapatkan emailnya seperti ini kunci data. Ini dari rekrutmen UGM, pemberitahuan kunci data pada sistem rekrutmen. Jadi pada tahun lalu saya mengunci data tanggal 17 September. Jadi masih ada waktu 13 hari sisa, tapi saya sudah yakin mantap untuk mendaftar di sekolah vokasi ya. Di sini ada informasinya, nanti ada ID rekrutmen, ini ID saya. Baik, jadi kita lanjutkan ceritanya. Setelah tanggal 17 September tahun 2020 ya, hampir 1 tahun yang lalu saya kunci data. Nah, saya cek jadwal pengumuman seleksi administrasi adalah tanggal 1 sampai 9 Oktober 2020. Saya pantau terus sampai tanggal 9, tidak keluar-keluar. Jadi saya tunggu terus informasinya, kemudian baru tanggal 16 Oktober ya. Ini tanggal 16 Oktober 2020 dari informasi SDM UGM ada informasi tentang hasil seleksi administrasi. Ini saya buka pelan-pelan karena deg-degan ya, gimana hasilnya. Nanti masuk sini ya, masuk sini, kemudian kita login, kemudian nanti ada informasi bahwa nama kita lolos seleksi administrasi. Alhamdulillah pada saat itu saya termasuk salah satu peserta yang dinyatakan lolos administrasi. Nah, untuk berikutnya kita harus mengikuti tes selanjutnya, yaitu berupa asesmen psikologi tanggal 26-27 Oktober, SKD tanggal 2 November, kemudian ada SKB tanggal 3-6 November. Nah, ini bisa dilihat di masing-masing jadwalnya. Alhamdulillah saya senang sekali bisa lolos seleksi administrasi, tetapi saya harus berjuang kembali untuk mengikuti tes-tes berikutnya, dan saya saat itu sangat semangat sekali. Dari SKD pelaksanaannya
2 November. Nah ini ya jadwalnya ya. Ini SKD. Dulu saya SKD di library atau perpus pusat. Saya klik ya nama saya. Mahendra. Nah ini jadi ini saya di sesi 2. Sesi 2 itu waktunya jam 1 sampai setengah 3. Ini SKD ini yang dibahas seperti pengetahuan umum, kemudian karakter pribadi, kemudian sedikit aritmetika, dan kayak matematika dasar seperti itu. Kemudian juga ada logika dan yang lainnya. Ini yang pertama ya, tadi SKD itu sebenarnya kedua, tapi yang lebih awal itu adalah asesmen psikologi. Jadi asesmen psikologi atau di sini jadwal psikotes online. Jadi ini yang melaksanakan adalah dari Fakultas Psikologi UGM, dan ini memang sangat melelahkan. Jadi dari jam 7 sampai sekitar jam 5 ya. Jadi sekitar 8 jam lebih kita di depan komputer. Untuk jadwal saya sekitar hari Senin ya, 26 Oktober itu hari Senin. Mas Hendra hari Senin ini yang dibahas ada soal seperti pilihan AB-AB, kemudian nanti kita diminta memilih antara 2 pertanyaan itu yang kayak diulang-ulang, milih A dan B, milih A dan B. Kemudian ada matematika dasar, kemudian ada logika, kemudian juga ada forum group discussion ya, atau FGD itu. Nanti kita dikasih suatu masalah dalam kelompok itu, terus kita diskusi, terus diminta menyampaikan pendapatnya masing-masing. Ini cukup melelahkan. Dari jam 7 sampai sekitar jam setengah 5 saya baru selesai. Ini online pelaksanaannya, jadi diharapkan stabil untuk internetnya. Baik, yang terakhir yaitu dari tes yang banyak tes, yaitu SKB atau seleksi kemampuan bidang. Jadi seleksi kemampuan bidang dilaksanakan di fakultas masing-masing. Waktu itu saya melaksanakan tes kemampuan bidang di sekolah vokasi pada tanggal 4 November 2020. Jadi kita bisa tahu siapa saja pesaing kita saat di tes yang ketiga ini. Jadi nanti kita akan bareng-bareng dalam satu ruangan, tapi tetap jaga jarak ya, karena sudah pandemi waktu itu. Dan kita diminta bawa surat antigen saat itu, karena sebagai syarat untuk bisa tes. Pun pada saat SKD yang di perpus pusat itu, semua peserta harus membawa surat bebas COVID ya, atau antigen negatif seperti itu. Nah ini yang dilakukan adalah tes tulis dan micro teaching. Jadi waktu SKB saya melakukan tes tulis ada 100 soal, kemudian micro teaching di sini saya menyiapkan PPT, kemudian nanti ditanya jawab oleh panitia perseleksi yang ditunjuk oleh UGM ya, di fakultas masing-masing. Nah ini saya dari pagi, kemudian sekitar jam 3-an itu selesai acara SKB-nya. Kemudian saya serahkan semuanya pada Allah,
tinggal menunggu hasilnya. SKD juga saya belum menyebutkan ya. SKD juga tadi, SKD itu tentang sebelumnya yang di Perpus Pusat itu yang dibahas itu ada 100 soal ya. 35 itu tentang kebangsaan, 35 tentang kepribadian, yaitu dulu saya dikasih tes tentang ketahanan nasional. Kemudian ada sedikit logika seperti aritmatika dan yang lainnya. Itu SKD. Kalau SKB ini tergantung kebijakan fakultas masing-masing, tapi di dalamnya ada teks tulis ini. Kemudian ada microteaching untuk SKB. Setelah melewati beberapa proses, ada seleksi administrasi, SKD, asesmen psikologi, kemudian ada SKB, sampailah pada saat yang ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman tentang hasil akhir seleksi penerimaan dosen tetap non-PNS. Nah, ini diumumkan tanggal 23 Desember 2020. Yang dulu jadwalnya sekitar tanggal berapa ya? Saya cek lagi jadwalnya. Bentar, gimana tadi filenya? Quick access, gimana quick access? Ini ya jadwalnya. Pengumuman akhir dan pemberkasan November 2020. Terus sekitar akhir Desember keluarlah hasil akhir dari pengumuman seleksi dosen tetap non-PNS yang kemudian dilakukan pemberkasan dan yang lainnya. Saya baca pelan-pelan. Ini deg-degan nih, sebenarnya deg-degan sekali, makanya saya baca pelan-pelan. Ada tidak nama saya itu. Kemudian saya scroll ke sekolah vokasi. Pelan-pelan saya scroll. Alhamdulillah ada nama saya di nomor 98 bahwa saya keterima di UGM sebagai dosen tetap non-PNS. Alhamdulillah saat itu posisi saya sedang di Gresik, Jawa Timur, dan berada di rumah moro sepuh atau mertua. Dan saya langsung bilang alhamdulillah diterima, dan saking senangnya mertua saya langsung bancaan. Baik teman-teman, Bapak Ibu, tetap semangat untuk mendaftar dosen UGM apabila ada bukaan ya. Semoga tahun ini tetap ada bukaan UGM, dan semoga pengalaman yang sedikit ini bermanfaat bagi teman-teman atau Bapak Ibu semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Sekolah Mas Hendra Dila.